Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah sholat isya dan tarawih yang berbahagia, waktu begitu cepat berlalu. Tak terasa malam ini adalah malam terakhir kita bertemu dengan Ramadan. Malam ini adalah malam terakhir kita melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Rasanya kita belum bisa berbuat apa-apa. Sebagai tuan rumah yang baik, kedatangan tamu yang namanya Ramadan, tentunya kita berusaha bagaimana menjamu seorang tamu ini. Karena ketika kita kedatangan seorang tamu, maka sebagai tuan rumah kita disuruh untuk menyambut tamu yang datang ini. Rasanya kita belum bisa menjamu tamu agung ini yang datang setahun sekali, yang Ramadan. Maka banyak sekali kekurangan-kekurangan, rasanya kita ingin merangis. Tak terasa air mata mengalir, karena sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Kita belum bisa berbuat apa-apa. Ketika Allah memberikan keberkahan bulan Ramadan, doa dikabulkan, dosa diampuni, amal diterima, rasanya kita belum bisa berbuat apa-apa di bulan Ramadan ini. Mungkin sholat berjamaah yang selalu ketinggalan, atau tidak sangat melaksanakan berjamaah, atau juga tidak bisa bertilawah sehingga kita sudah Ramadan tidak bisa mengatakan Al-Quran, atau kita tidak mampu untuk bersedekah di bulan Ramadan ini. Rasanya memang Ramadan memang datang untuk kita, tapi mengapa kita ini sebagai umatnya tidak berusaha untuk menjamu tamu Ramadan ini? Sehingga para sahabat pada menangis. Kalau mereka kebanyakan tahu pahala Ramadan, maka para sahabat mengharapkan bahwa agar semua bulan dijadikan bulan Ramadan ini. Untuk itu, mari kita bersegera untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu agar kita termasuk hamba yang istiqomah, mari kita laksanakan satu perintah salat saja, satu pasang ayat saja yang berbahan dengan satu perkara. Dan ini diulang-ulang dengan Al-Quran banyak sekali. Apa perintahnya? Aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Ketika kita mendirikan sholat, maka kita berusaha, mari kita jaga sholat kita awal waktu berjamaah di masjid. Kalau ini kita pertahankan secara istiqomah, insya Allah Allah akan memberikan kabar gembira melalui malaikat. Ala tahafu wa la tahyanu wa basyiru billadzi jannati in kuntum adun. Jangan takut, jangan khawatir, beri kabar gembira orang-orang yang istiqomah, yaitu apa? Jannah yang terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu mari kita jaga sholat kita secara istiqomah. Maka di Ramadan ini, malam ini dan besok hanya tinggal sehari, maka lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Karena hanya di Ramadan ini Allah memberi keberkahan bagi kita. Yang bisa tilawah atau yang belum mengatakan silakan dikatakan. Yang belum zakat segera bayar zakat. Yang belum bisa berjamaah laksanakan berjamaah, insya Allah pertahankan secara istiqomah. Karena dengan istiqomah ini bahasanya apa? Jannah. Jannah, benar jannah. Tapi mengapa banyakkan dari saudara kita banyak yang enggan, banyak mengabaikan perintah Allah ini. Maka ketika kita sholat mati ikuti dengan perintah zakat, maka sholat tidak akan diterima. Manakala tidak mau berzakat, begitu juga ketika kita mau zakat tapi enggak sholat, zakat enggak diterima.
Pada itu ada kesempatan yang emas untuk bisa memperbaiki sholat kita, memperbaiki zakat kita. Karena sholat diikuti dengan zakat, zakat diikuti dengan sholat ini, maka sholat dan zakat tidak bisa dipisah-pisahkan ini. Maka dari itu, mari kita di Ramadan ini mempersiapkan amal unggulan secara istiqomah sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Yang bisa berjamaah setiap hari silakan berjamaah. Yang bisa sedekah silakan sedekah. Yang biasa tilawah silakan tilawah. Yang sering membuat kita dikurangi lain silahkan. Yang jelas kita ini adalah menjadi manusia wajib bagi masyarakat sekitar kita ini. Jadilah manusia wajib bagi masyarakat sekitar kita ini. Karena dengan manusia wajib kita selalu dibutuhkan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Jangan jadi manusia yang suka ngowah, sungai gambleh dan sebagainya. Tapi kita adalah manusia wajib, manusia benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat kita sesuai dengan kemauan kita. Maka ketika kita punya amal unggulan yang baik, kita pertahankan walaupun hanya sedikit. Karena apa? Allah sangat senang sekali amal sedikit dikerjakan, tapi apa? Dikerjakan secara istiqomah sampai menjadi jenazah ini. Dengan demikian manakala kita punya amal unggulan sesuai dengan kemampuan kita, insya Allah janji Allah tidak akan, insya Allah akan dipenuhi. Inna Allaha la tukhlifu mi'ad. Insya Allah janji Allah akan dipenuhi. Sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya. Untuk itu di akhir Ramadan ini mari kita mohon kepada Allah SWT agar dosa-dosa kita diampuni, agar doa kita yang kita panjatkan diterima, dan doa yang kita dipanjatkan dikabulkan oleh Allah SWT. Bagaimana doa kita dikabulkan, makan saja kita barangnya tidak benar. Bagaimana dosa kita diampuni kemasyarakat selamat jadilah. Bagaimana amal ibadah kita diterima manakala masih banyak bercampur hal yang tidak dengan oleh Allah SWT. Untuk itu di kesempatan yang terakhir ini mari kita bersama-sama untuk senantiasa mohon pada Allah SWT apa? Yaitu bersegera, yaitu mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannah wa tu'as samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan berserah kamu pada ampunan Allah dan surga yang luas langit antara bumi yang diberi bagi orang-orang yang bertakwa. Yang jadi masalah adalah sudahkah kita termasuk orang-orang yang bertakwa? Maka ayat saja dikatakan alladzina yunfiquna bisara'i waz-zara'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang mau berinfak baik dia kalau maupun sempit dan bisa menahan amarahnya dan maafkan kesalahan manusia dan senang berbuat kebaikan. Untuk itu manakala kita ingin menjadi orang bertakwa, mari kita biasakan diri untuk bersedekah, untuk berinfak di jalan Allah. Karena apa yang kita infak di jalan Allah, Allah akan menggantinya. Dan ketika kita sedang menghadapi godaan dan gangguan, baik itu setan, jin, manusia yang berusaha menggoda, membujuk, merayu kita untuk apa? Meninggalkan syariat, melaksanakan maksiat, mencintai dunia dan meninggalkan akhirat, maka kita bisa menahan marah. Pada itu dengan menahan marah insya Allah kita termasuk orang yang bertakwa. Dan manakala ada saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang masih punya kesalahan, punya dosa kita, mari kita ampuni, kita maafkan mereka. Karena manakala kita mau dan mampu maafkan kepada mereka, insya Allah kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Begitu juga manakala kita senantiasa berbuat baik, maka kita dimasukkan orang-orang yang bertakwa. Di mana orang takwa itu bahasanya? Orang yang bertakwa adalah bahasanya adalah surga. Kenapa? Surga yang ditetapkan hanya untuk orang yang bertakwa. Maka dari itu malah kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Dengan orang yang menjadi orang yang bertakwa, maka semua masalah akan dipermudah oleh Allah Taala. Ketika kita mengalami masalah akan diberi jalan keluarnya dan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan kedudukan manusia yang baik dari sisi Allah bukan karena jabatan, bukan kedudukan, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan kekayaan, tapi adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di Allah adalah orang yang baik takwa.
Itulah pesan terakhir Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Taala untuk bisa memperbaiki diri kita dengan menyiapkan amal yang banyak, amal yang berkualitas, amal yang berkuantitas untuk menyambut Ramadan yang datang, sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan yang datang dengan bekal iman, ilmu dan amal yang akhirnya kita semuanya dimudahkan dapat berkumpul bersama di jannah. Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Aku di hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.